Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Di pagi ini kita kedatangan motor smash bosku, yang kata pemiliknya hidupnya motor ini susah. Kalau mau dinyalain itu susah, busi mati-matian, boros minyak, boros BBM. Lihat kondisinya motornya bosku. Kelihatannya motor ini baru diganti karburator, tapi terus kok masih boros BBM. Apa penyakitnya? Nanti kita analisa. Kita cek, hidupin dulu bosku. Tag on. Ini ada kelainan bosku, ada kelainan di bagian filter sambungan dari manifolnya ini. Ini bocor, ini bocor. Nanti kita perbaikin ini. Coba cek karburatornya. Nanti kita cek karburatornya. Coba lihat businya dulu kayak apa. Hitam kering bosku. Yang jelas motor ini boros BBM, terus gampang mati businya. Penyakit motor itu dilihat dari businya dulu bosku. Kondisi mesinnya kayak apa, yang kayak di video kemarin itu bisa dilihat dari businya. Paham bosku ya? Ini sejelas motor ini sering ganti busi, hidupnya susah, kompresinya agak ngempos. Coba nanti kita cek klep, buka dari sininya aja, dilihat kayak apa kondisinya. Habis itu lihat kondisi karburatornya, dalamannya kayak apa. Walaupun baru, tapi kan kita bukan yang masang kan orang lain. Coba kita lihat dulu penyakitnya apa, ada gejala atau tidaknya karburator ini. Nanti kita perbaiki, sama filternya ini, packingnya ini kita rapikan biar tidak bocor. Ini penampakan setelah kita bongkar bosku. Kita analisa penyakitnya satu persatu. Yang pertama dulu kita lihat dari manifolnya tadi bosku, yang ada kebocoran tadi itu dari seal orange ini bosku. Lihat posisinya dari niomnya ini sama orangnya ini rata bosku. Seharusnya ada keluar sedikit, setengah mili atau 1 milian, itu yang bagus. Ini rata bosku. Akhirnya dia tidak bisa rapat dan mengakibatkan bocor.
Yang bawah juga sama bosku, seal orenya juga rusak, sama, nanti kita ganti yang baru, beres. Yang jadi permasalahan kalau seal ini oreng ini rusak bosku, yang jelas motornya itu kalau posisi panas kadang bisa berbet, kadang bisa setaran, itu susah hidup. Pembakaran pun tidak normal. Jelas bosku ya, pemasangan ini harus rapat. Yang kedua, dari karburatornya, bodi karburatornya ini tidak ada yang bermasalah bosku, masih bagus, namanya juga baru, tapi baru tidak bisa menutup kemungkinan kalau dia itu rusak. Kalau bodinya ini bagus bosku. Yang jadi permasalahan yang dari sininya bosku, dari skepnya ini keborosan bosku, padahal baru. Kita harus teliti bosku, lihat posisinya. Ini jarum skep, yang ini spuyer yang dapat dari bawah sini bosku. Nah, lubang itu besar itu, kita lihat boros atau tidaknya bisa kita lihat dari sini. Cek bagian yang lubang yang paling besar ini bagian atas bosku. Yang lubang paling kecil yang bagian bawah, kita cek. Nah, lihat bosku ya, sudah dipastikan motor ini boros bosku. Seharusnya harus sampai sini aja bosku, itu sudah tidak bisa ke atas lagi. Ini sudah dipastikan motor ini boros. Nanti kita perbaiki atau diganti yang baru. Yang kedua, lihat posisi klep bosku. Kita mau lihat posisi klep, kalau mau menyetel itu harus posisi top bosku. Top posisi di atas semua, in sama X-nya itu posisi di atas semua. Kita lihat posisi di atas semua itu kayak gimana. Lihat posisi dalaman piston ini bosku. Dalaman piston ini kalau posisi dia ke atas, piston kan maju mundur. Dia cari yang posisi paling atas dari sini ke sini kan mundur maju lah. Paling atas ini itu pasti posisi top. Kalau dirasa sudah top bosku, piston di atas, kita lihat di bagian klep yang atas sama bawah itu ada harus sepelengnya kocak bosku. Yang jelas kocaknya ke belakang sama ke depan, jangan ke samping. Kita lihat posisi kocaknya bosku, itu diperkirakan kalau yang atas biasanya itu 0,8, kalau yang bawah biasanya 0,10. Tapi biasanya kadang orang yang sudah sering menyetel klep itu biasanya memakai perkiraan bosku. Ada juga yang memakai alat yang kayak gini juga ada. Ini kan ada tulisannya 0,50, 0,8, 0,10 itu ada. Yang memakai alat itu juga ada. Yang jelas posisi top bosku ya, nanti disetel dan terus dipaskan sama klep. Kalau klep ini terlalu rapat, dia kompresi itu berkurang bosku, makanya motor itu susah setar, kadang berebet, ngempos, tidak bisa jalan, tenaganya loyo. Sudah dipastikan kayak gitu. Terus posisi
pengapian dari sini, lihat, kalau posisi pengapian itu yang benar, kita taruh di atas 1 cm atau setengah cm. Kalau tek di setelah itu normal, kalau berarti rusak. Nanti kita lanjut pembersihan bosku. Kita bersihkan semua, yang rusak-rusak kita ganti. Jangan lupa ganti olinya juga, dicek olinya masih bagus atau tidak. Oli pelumasnya hilang juga, di motor itu tidak bisa stabil bosku. Pengaruh di sini, pelumasnya itu berkurang. Lihat kering kayak gini, pelumasnya hilang bosku. Nanti kita cek, kita bersihkan, tinggal lanjut nanti pemasangan. Ini kondisi motor bosku setelah pemasangan. Sudah diservis, sudah dibenahin yang kocak tadi, di bagian kabelatornya tadi sudah dibenahin, sudah diperbaikin, sudah diganti seal o-ring yang tadi, sudah dilem, setelah klep sudah, oli juga sudah. Tinggal kita coba pemasangannya busi bosku. Kita pakai busi yang lama, sudah dibersihin. Coba kita tes. Kontak on. Sudah normal bosku. Ini tadi sudah setel, setelannya dua putaran. Cara pengetesan motor boros atau tidaknya setelah diservis bosku, dipasang, dihidupin, diblayer-blayer, ngat, langsung dimatiin kontak. Coba kita tes businya, itu sudah kelihatan bosku. Nanti busi itu apa akan mati atau tidaknya kita bisa melihat dari situ bosku. Pengetesannya kayak gitu tadi. Kita tes businya. Mantap bosku, merah bata bosku. Ini sudah dipastikan motor ini sudah tidak boros lagi dan sudah tidak mati busi lagi, businya tidak mati lagi dan awet. Sebenarnya motor ini bosku, ini ada asapnya putih dikit bosku. Yang jadi permasalahan kita, kalau ada motor ngasap kayak gini, kita antisipasi supaya busi ini enggak gampang mati. Tapi kalau businya, sejelas motor ini tadi kan businya kering tapi hitam, seal sama klep itu masih bagus, dia tidak bocor seal klepnya. Makanya kita masih bisa perbaikin busi yang tadinya mati-mati, masih kita perbaikin. Kalau businya hitam tapi kelumas oli, ada basah oli, itu sudah tidak bisa disetel lagi bosku. Itu harus bongkar klep atau benerin sama ringnya, ini harus dibongkar. Yang jelas kita kalau mau benahin motor itu tahu kondisinya mesin itu
apa penyebabnya dan apa solusi yang harus kita tindak, yang harus kita mau kerjakan. Kalau kita benain aja, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, banyak yang bisa bosku. Habis uang itu buat apa? Cara kerjanya itu, seumpamanya ganti ring, cuman rusak, harus diganti. Lah permasalahannya itu apa? Itu harus kita cari bosku. Permasalahannya apa? Penyebabnya itu apa? Kok sampai ngasap, kok sampai gini? Kita harus tahu bosku. Jangan cuma angsal ganti. Tetap dukung channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta.